Halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Aduh, udah lama banget gue gak ketemu sama teman-teman. Udah lama banget gue gak buat sesuatu di YouTube ini. Nah, kali ini gue kembali datang untuk membuat sesuatu yang baru. Ya, biasanya gue buat sedikit review novel tentang novel detektif, misteri, kriminal, thriller, dan segala macam. Nah, kali ini gue akan ngasih sebuah segmen baru. Hitung-hitung comebacknya YouTube-nya Detektif ID. Nah, hari ini gue ingin memberikan sesuatu yang baru, yaitu sesuatu konten baru ya, bisa disebut seperti itu. Konten ini nantinya akan menampilkan update-update terbaru di dunia fiksi detektif, mungkin dari literasi, dari film, dari serial TV, kita nggak tahu. Mungkin gue akan kasih konten ini namanya adalah Kabar Detektif ID. Nah, kita mulai aja dengan kabar yang pertama ya. Nah, kabar pertama ini datang dari salah satu novel yang akan terbit serial kelima dari Cormoran Strike, yaitu Troubled Blood. Semua udah pada tahu, udah ada di mana-mana beritanya, dan mungkin udah dari bulan kemarin ya, karena udah hitung mundur. Kalau kita lihat di beberapa media sosialnya Robert Galbraith, itu udah tinggal beberapa hari lagi, karena Troubled Blood, novel kelima dari Cormoran Strike, ini akan terbit sekitar tanggal 15 September. Ya, berarti tinggal beberapa minggu lagi ya. Nah, Troubled Blood sendiri ini kalau dari premisnya atau dari blurb yang udah beredar di media sosial, ini bercerita tentang Cormoran Strike bertemu dengan seorang perempuan yang dia diminta untuk mencari ibunya yang hilang. Nah, menariknya, ibunya ini udah hilang selama 40 tahun. Itu yang yang gambaran yang sederhana, yang simpelnya premisnya. Nah, seperti apa? Kita masih tunggu kabar terbaiknya, mudah-mudahan sih bisa terrealisasi dengan cepat. Oke, kabar yang kedua ini datang dari salah satu novel, bukan satu, dua novel sekaligus, terjemahan dari penulis cerita kriminal atau detektif dari Jepang, dari Keigo Higashino, yang semua kita tahu dia luar biasa dengan Devotion of Suspect X atau Kesetiaan Mr. X. Nah, kali ini dia hadir dengan novel terbarunya. Sebenarnya bukan novel baru, novel lama yang baru diterjemahkan sama Gramedia, yaitu yang pertama Melis, yang kedua The Newcomer. Nah, itu yang saya tahu dari judul versi Inggris. Saya nggak tahu versi Indonesianya, kan ada sih tulisannya, cuma saya agak lupa. Mungkin nanti lihat aja nih di dua cover yang hadir di sampingnya. Nah, ini dua cerita ini, Melis dan The Newcomer, adalah cerita dari serinya Detektif Kaga. Nah, kalau yang Melis ini novel yang bisa disebut novel paling terbaiknya dari Keigo Higashino karena banyak mendapatkan pujian. Nah, kalau Melis ini bercerita, simpelnya adalah cerita tentang kasus pembunuhan terhadap seorang novelis. Sedangkan satu lagi, The Newcomer, ini ceritanya ketika Detektif Kaga harus berhadapan dengan pembunuhan yang terjadi di sebuah tempat. Nah, tempatnya itu bisa lihat di judulnya versi Gramedia. Nah, silakan. Saya kurang hafal tulisannya seperti apa. Nah, sebenarnya yang versi digitalnya udah dari kemarin-kemarin, bahkan yang pre-order tuh udah dapet. Tapi karena saya gak ikut pre-order, mau beli langsung di toko buku, ya berarti pastikan tanggal 31. Kalau kamu juga sama seperti saya nunggu fisiknya, berarti tunggu tanggal 31 Agustus. Nah, kabar ketiga ini kemarin saya mungkin kemarin ya, karena ini sekarang tanggal 27. Oke, tanggal 26 kemarin saya ikutan launchingnya novel terbaru dari Sophie Hannah. Ya, ini cerita Hercule Poirot baru yang versi Sophie Hannah. Kita udah temukan 3 terjemahannya di Indonesia. The Monogram Murder, terus ada Close Casket, sama The Mystery of Three Quarters. Jadi banyak hal yang kemarin dibahas, itu termasuk novel keempatnya di balik layarnya. Terus bagaimana dia bekerja sama dengan keluarga Agatha Christie, bagaimana dia mendapat ide dari
karakter Poirot yang sebenarnya ini udah melekat. Orang-orang udah tahu nih Agatha Christie guys seperti ini, dan dia menceritakan bagaimana dia membuat Hercule Poirot ini tetap rasa Agatha Christie, tapi dia juga punya menambahkan hal-hal baru, bahkan karakter-karakter baru, termasuk karakter Hercule. Saya belum tahu ceritanya seperti apa, cuma saksikan aja, mudah-mudahan ini juga akan diterjemahkan di Indonesia. Nah, kabar berikutnya ini adalah kabar tentang dunia film atau serial televisi. Yang pertama adalah serial televisi dari Cormoran Strike yang Little White. Ya, ini udah tayang dan maksudnya udah keluar trailer dan bahkan udah banyak footage tentang serial TV-nya tersebut. Ya, bisa dilihat di beberapa media sosialnya tentang Cormoran Strike yang Little White. Nah, kita saksikan aja bagaimana ceritanya ini cocok sama novelnya atau enggak, dan apa saja yang diubah, apa saja yang berubah dari versi novelnya. Itu kabar yang pertama dari serial TV-nya Cormoran Strike Little White. Nah, yang kedua adalah kemarin kita juga beberapa hari yang lalu trailernya Dead on the Nile akhirnya keluar. Wah, ini menarik sekali karena udah lama ditunggu. Yang kita tahu Dead on the Nile versi novel itu adalah cerita tentang Hercule Poirot sedang berlibur ke daerah Mesir dan naik perahu di Sungai Nil. Nah, dia bertemu dengan beberapa sosialita. Nah, ada pasangan bulan madu dan segala macam, dan kemudian ternyata terjadi pembunuhan. Dan tentu saja pembunuhnya pasti ada di antara mereka. Everyone is a suspect, seperti yang diceritakan di Modern Orient Express. Saya nggak mau banyak bocorin, takutnya spoiler. Tapi ini ceritanya emang agak sedikit beda. Kalau kalian lihat trailernya akan lebih kerasa dramanya, karena ada sisi roman, ada tragedi yang disebutkan seperti Kenneth Branagh sebagai Hercule Poirot. Nah, kabar ketiga ini adalah kabar terbaru dari trailer filmnya Enola Holmes yang akan tayang di Netflix. Yaitu Enola Holmes ini adalah universe berbeda dari dunia Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes-nya Sir Arthur Conan Doyle. Dimana kalau di versi Enola Holmes ini diadaptasi dari novelnya Nancy Springer yang bercerita tentang Sherlock dan Mycroft tuh punya adik perempuan bernama Enola Holmes. Kemarin kita udah nonton rame-rame trailernya dan kita bisa merasakan kira-kira seperti apa ceritanya. Nah, kalau kalian suka dengan cerita detektif remaja yang penuh petualangan dan tradisinya Sherlock Holmes, itu bisa ditemukan di sini. Apalagi mencuri perhatian di cerita ini adalah Henry Cavill. Penampakan Henry Cavill sebagai Sherlock Holmes, kira-kira cocok atau tidak? Nah, kalian bisa menilai sendiri. Nah, itu dia ada beberapa kabar dari kabar Detektif ID yang mudah-mudahan bisa menjadikan referensi, mungkin mencari buku atau menonton film, silahkan bisa dipilih dari beberapa yang kami sebutkan di situ. Nah, itu aja dari saya, dari Detektif ID. Mudah-mudahan ketemu lagi di kabar Detektif ID berikutnya. Salam.